down, I know you got me, baby. Gus, tampak lain kali nih, kenapa? Iya nih, kita kan bentar lagi mau liburan ya setelah UAS. Aku tuh mau pulang kampung. Cuman aku nggak tahu nih mau beli tiketnya gimana, mau ngecek gimana. Sedangkan kalau mau cek langsung ke pelabuhan, itu aku nggak sempat, nggak ada waktu. Jadi gimana ya? Takut kehabisan tiket. Oh, kenapa nggak beli tiket secara online aja? Emang bisa? Kan sekarang kan udah ada Perizi. Oh iya. Iya, sekarang kan udah ada Perizi, di mana pembelian tiket tuh bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Apalagi dengan Perizi sendiri kita juga dapat membawa kendaraan bermotor, mobil, dan lain-lain. Juga data yang kita masukkan harus sesuai dengan data pribadi. Jadi tidak adanya pencalonan ataupun penambahan biaya untuk perjalanan. Oh jadi kalau misalkan aku pulangnya minggu depan, aku bisa beli dari sekarang nih? Nah, itu guna Perizi. Kelebihan yang digunakan Perizi sendiri dapat membooking tiket sebelum jauh-jauh untuk keberangkatan. Oh, mau dong kalau gitu, ajarin dong. Nah, ini. Banget lama ya kan? Ya. Perizi, naik Peri easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Asrat Bayari di channel seputar UAS ya guys. Di sini mungkin karena untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kompetensi digital yang dimana dosen pengampunya sendiri itu cukup favorit ya guys. Adapun Ibu Riau Sejarwani SSMM, di sini tuh kami mungkin disuruh untuk membuat apa sih pelayanan dari aplikasi pemerintahan yang dapat membantu untuk masyarakat berdampak lah. Di sini selain untuk menjelaskan aplikasi apa saja, juga menjelaskan apa sih dampak yang didapatkan dari penggunaan aplikasi itu sendiri. Mungkin saya memilih sebuah aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat ya guys. Aplikasi Perizi. Mungkin sebagian banyak orang yang sering melakukan perjalanan udah tahu apa itu Perizi. Mungkin sebagian tidak. Hadirnya aplikasi Perizi telah membawa perubahan besar dalam budaya perjalanan laut di Indonesia, khususnya bagi pengguna jasa penyeberangan, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya. Mungkin angkutan-angkutan ini kalau kita di Kepulauan Riau sebutnya Roro, angkutan Roro yang mengangkut mobil, truk, dan lain-lain seperti sepeda motor. Kegunaan dan manfaat apa saja sih yang kita dapatkan dari fitur unggulan penggunaan aplikasi Perizi? Perizi, slogan unik dari sebuah PT itu adalah Naik Peri Easy. Perizi adalah platform digital resmi dari PT ASDP Indonesia Peri Persero yang mengubah sistem pembelian tiket kapal dari konvensional beli langsung di pelabuhan menjadi online. Aplikasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem transportasi laut yang tertib, modern, dan terjadwal, terutama di lintasan utama seperti Jakarta Merak, Bakahuni, Ketapang, Kalimanuk, dan sekitarnya yang masih ada jadwal untuk pemberangkatan kapal Roro tersebut. Nah, manfaat apa saja sih dalam menggunakan Perizi tersebut? Untuk manfaatnya, menggunakan Perizi bukan sekedar untuk gaya hidup digital, tetapi melainkan solusi atas kendala klasik di pelabuhan. Kendala-kendala klasik ini kadang kita tidak pertamanya. Ada ketidakpastian keberangkatan, Anda mendapatkan kota perjalanan sesuai jadwal dipilih, sehingga tidak perlu adanya kehabisan tiket saat tiba di pelabuhan. Kemudian adanya efisiensi waktu dengan tidak adanya antrian lagi, sehingga kita lebih mudah langsung menuju gerbang untuk check-in dan kode QR dalam melakukan pemesanan tiket. Ketiga, adanya keamanan dan keefisienan dalam penyamanan. Pendataan manifest penumpang jadi jauh lebih akurat karena diisi langsung secara digital. Yang penting untuk klaim asuransi perjalanan. Selanjutnya, keempat, perencanaan yang matang.
Anda juga dapat memesankan tiket jauh-jauh hari sebelum misalnya 2 bulan sebelum keberangkatan dalam melakukan perjalanan liburan panjang sehingga perjalanan ataupun mudik yang diinginkan lebih terorganisir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur apa saja sih yang berguna untuk penggunaan Perizi sendiri. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur praktis yang memudahkan penggunanya dari berbagai kalangan. Yang pertama itu adanya fitur yang dapat membantu kita pemesanan tiket secara online. Ini adalah fitur utama yang mungkin digunakan oleh semua orang dalam penggunaan Perizi. Kita dapat memilihkan rute, golongan kendaraan, serta jadwal keberangkatan yang secara real time. Kedua, metode pembayarannya sendiri adanya beragam, mendukung berbagai kanal pembayaran, mulai dari transfer bank, dompet digital, e-wallet, hingga pembayaran melalui gerai retail modern. Ketiga, tiketnya e-tiket dan kode QR. Secara pembayaran sukses tiket dan elektronik dan tersimpan di aplikasi. Cukup tunjukkan kode QR kita ke gerbang masuk tanpa melakukan cetak kertas. Adapun contoh gerbang masuknya akan saya tampilkan video nanti. Nah, keempat, adanya pengisian data manifest. Fitur ini untuk menentukan masukan data diri penumpang dan detail kendaraan yang mudah untuk keperluan legalitas dan keselamatan. Nah, keperluan legalitas dan keselamatan dalam data diri. Kelima, adanya informasi jadwal dan tarif. Fitur transparansi ini memungkinkan pengguna mengecek harga tiket terbaru dan ketersediaan jadwal sebelum melakukan transaksi. Karena perlu kita ingat sendiri, sejak pemberlakuan sistem ini, tiket di pelabuhan sudah ditiadakan. Semua pengguna jasa wajib sudah memiliki tiket maksimal H-1 sebelum keberangkatan ataupun H- berapa jam. Karena di pelabuhan sendiri kita sudah memiliki tiket, akan disarankan untuk menunjukkan barcode kepada petugas-petugas gerbang untuk pengecekan kode QR. Nah, di sana juga kita setelah melakukan kode QR, kita akan dikasih berupa tiket kertas ataupun yang untuk dilangsungkan dikasih kepada petugas. Governansi digital sendiri mendukung adanya Nah, Perizi sendiri merupakan salah satu contoh keberhasilan digital governancy di Indonesia, khususnya pada sektor transportasi publik. Aplikasi ini bukan sekadar alat pemesanan tiket, melainkan representasi dari transportasi layanan publik yang dikelola secara digital oleh PT ASDP Indonesia Peri Persero. Nah, kaitan apa saja sih Perizi dengan prinsip-prinsip governansi digital? Nah, yang pertama itu transportasi pelayanan publiknya. Transportasi pelayanan publiknya as service. Digital governansi bertujuan untuk mengubah layanan manual menjadi jalanan digital yang lebih efisien. Dulu pengguna jasa harus antri. Sekarang dengan adanya e-tiket, e-service memudahkan kita tidak hanya antri. Dengan Perizi, bisnis berubah menjadi e-tiket online, menciptakan efisien waktu, kepastian keberangkatan, dan mengurangi penumpukan kendaraan di area pelabuhan. Walaupun banyak kendaraan yang sering menumpuk, tetapi penjadwalan untuk pemberangkatan sudah terorganisir. Kedua, transparansi dan akuntabilitas data. Dalam governansi digital, data harus dapat dipertanggungjawabkan. Data diri, data kendaraan, sehingga tidak jadinya adanya pemalsuan data. Selanjutnya adanya manifest digital. Perizi memastikan data penumpang tercatat secara akurat dan melalui kartu identitas yang ada, sehingga penipuan ataupun asuransi sehingga tidak adanya penipuan.
Hal ini cukup krusial untuk aspek keselamatan dan klaim asuransi yang ada. Juga transparansi harga. Tidak adanya lagi praktik pencalonan karena harga tiket sudah tertera di aplikasi dan sistem bayarannya pun sudah dilakukan di kanal resmi seperti bank, e-wallet, dan retail modern. Nah, pengambilan keputusan berbasis data sendiri itu sudah banyak karena merupakan pengambilan keputusan berbasis data. Yang tadi saya sebutkan adalah data different policy. Governance digital memungkinkan pemerintah ataupun BUMN mengambil keputusan berdasarkan data lapangan. Manajemen arus melalui Perizi, SDP dapat memprediksi lonjakan penumpang pada jam-jam tertentu. Data ini digunakan untuk mengatur jadwal kapal, jumlah personel di lapangan, sehingga kemacetan di pelabuhan seperti Jakarta Merak, Bakahuni dapat diintegrasi lebih baik. Selanjutnya adalah integrasi ekosistem digital, yang mana governance digital yang baik melibatkan kolaborasi antar instansi. Perizi sendiri mengintegrasikan berbagai sistem. Yang pertama itu adanya sistem pembayaran yang bekerja sama dengan berbagai bank dan penyedia jasa keuangan. Dalam berbagai aspek juga ada verifikasi identitas terhubung dengan sistem kependudukan untuk validasi data melalui berbagai digitalisasi kependudukan yang lain. Kedua, ada konektivitas, mengintegrasikan jadwal darat dan laut dalam satu alur logistik yang lebih rapi agar penumpang dapat merasa nyaman. Yang kelima, keamanan dan regulasi. Keamanan dan regulasi dalam perjalanan juga harus diperhatikan. Dalam pengimplementasikan Perizi ini sendiri sejalan dengan regulasi yang ada dengan pemerintah terkait dengan digitalisasi penyeberangan seperti Peraturan Pemerintah Perhubungan Nomor 19 Tahun 2020. Ini menunjukkan kebijakan public governance digunakan melalui instrumen teknologi. Mungkin itu saja terkait materi tentang penggunaan Perizi atau pelayanan apa saja sih yang ada di Perizi tersebut. Juga di Perizi tersebut juga kita memiliki tiketnya beragam sesuai golongan-golongan yang Anda pilih, juga sesuai dengan jumlah penumpang yang ada. Mungkin video selanjutnya akan dijelaskan ataupun video yang akan datang menjelaskan tentang contoh-contoh apa saja sih bentuk Perizi dalam suatu aplikasi dan apa saja sih layanan-layanan kita dapat di dalam suatu aplikasi Perizi tersebut. Mungkin itu saja video yang saya dapat sampaikan terkait penggunaan dan pelayanan dan dampak penggunaan aplikasi governance digital di Perizi. Saya Asraf Peri pamit, goodbye, see you.